Mass tourism. Mass tourism itu adalah banyak mengeksplorasi alam, bahkan tempat-tempat yang tadinya adalah jurang, termasuk pesisir pantai itu diklaim oleh investor ketika dia membuat hotel. Kan di sini menjadi persoalan. Menjadi persoalan. Nah, memang kalau ekoturism ini di desa wisata ini sebaiknya desa adat yang mengelola. Prof, untuk membendung laju mass tourism atau pariwisata massal, Bali telah mengembangkan ekowisata yang berupa desa-desa wisata, termasuk desa wisata yang ada di Bangli dan Badung. Melalui peraturan Bupati Bangli nomor 16 tahun 2014 misalnya, Bangli telah mengembangkan 22 desa wisata, termasuk desa penglipuran. Kemudian peraturan Bupati Badung nomor 47 tahun 2010, Kabupaten Badung juga mengembangkan 11 desa wisata, termasuk desa wisata Plage, desa wisata Sangeh, dan desa wisata Pungkase. Menurut Prof. Pisna, berapa macam model desa wisata yang ada di Bali? Kemudian apa harapan Prof mengenai desa wisata sebagai bentuk daripada ekowisata ini? Terdapat 4 model. Satu model investor, yaitu dikelola oleh investor. Kemudian model yang kedua dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga oleh desa adat atau masyarakat adat atau suku-suku, biasa suku-suku dan di Bali. Kemudian misalnya seperti Sumba. Selanjutnya yang ketiga langsung dikelola oleh masyarakat adat, desa adatnya. Dan yang keempat kolaborasi antara desa adat dengan pemerintah. Nah, kolaborasi ini juga termasuk bagus antara pemerintah, tapi ada pertimbangan berapa desa adat mendapat dari kegiatan itu, berapa persen. Ada yang mengelola, ada desa adatnya 60, ada yang 40. Kemudian kalau desa adat yang mengelola, otomatis desa adat adalah sekaligus pemilik ekowisata itu. Prof. Isna, secara nasional keberadaan ekowisata telah dinasi oleh kebijakan hukum, yaitu 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata. Bukankah kebijakan ini cukup memadai untuk membangun ekowisata di Indonesia? Dan konstruksi hukum seperti apa yang perlu dikembangkan untuk membangun ekowisata di Bali? Pemerintah Republik Indonesia membuat produk hukum. Produk hukumnya itu adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata. Nah, di situ tidak, di dalam pasal tidak mencantumkan berkaitan dengan ekowisata. Yang ada adalah wisata tirta, wisata spiritual, wisata buatan. Nah, ekoturism itu tidak. Namun kemudian muncul berikutnya ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009. Ya, 2009. Nah, di peraturan itu memang menyangkut tentang ekowisata. Tapi koneknya semestinya kan di sini harus turunannya, di ini diturunkan kan nyelonong ekowisata. Semestinya tidak boleh seperti itu. Nyelonong harus ada turunannya. Di situ kan namanya kosong, dibuatkan aturan tetapi seolah-olah menjadi tidak kosong. Artinya di sini harus konsistensi membuat produk hukum. Nah, di situ mari kita semuanya yang belajar hukum pahami itu, ya, lihat itu. Nah, di situ yang perlu saya tegaskan. Sebagai kebijakan pengembangan pariwisata di Bali, kan sebenarnya Bali punya peraturan daerah Provinsi Bali nomor 2 tahun 2012 tentang kepariwisataan budaya.
Kemudian juga dilengkapi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepercayaan budaya Bali. Nah, menurut Prof. Fisna, bagaimana kedudukan kebijakan ini? Bukankah kedua perda ini sudah cukup memadai sebagai dasar pengembangan ekowisata di Bali? Ya, memang di situ sudah disebutkan ada standar, tetapi belum detail standar yang harus sampai ekoturism itu belum itu juga terjadi kekosongan kalau kita lihat di situ belum. Nah itu mestinya kalau kemudian hanya pariwisata budaya, standar pariwisata budaya bagaimana? Kalau pariwisata budaya memang dengan pariwisata budaya di situ bahkan ada keinginan desa budaya. Saudara, instrumen hukum yang perlu dikembangkan haruslah bisa melindungi desa adat, subak, pura-pura yang ada, serta tanah di Bali yang terkait langsung dengan kebudayaan Bali. Nah, inilah perlu dibuatkan dibuatkan produk hukum, bisa peraturan gubernur, bisa perda. Nah, kepentingannya di mana itu? Nah, kalau ini kepentingan masyarakat, upayakan segera dibuat. Kan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kekuasaan, supaya masyarakat itu ada perlindungan hukum terhadap ekowisata itu di Bali. Prof, selain perda tentang kepariwisataan, Provinsi Bali juga punya Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Nah, tentu saja perda ini bisa memperkuat desa adat dalam mengembangkan ekowisata atau desa wisata di Bali. Bagaimana pandangan Prof. Fisna mengenai hal ini? Begini, Perda Nomor 4 2019 tentang desa adat ini kan ada keinginan paling tidak ada pemikiran yang baik terhadap untuk kepentingan desa adat, terutama di situ kan sudah dibuatkan ada pemerintahan dinas, ada pemerintahan desa adat. Nah, desa adat ini diberikan kewenangan untuk mengelola desa wisata, ekowisata. Nah, ini ketika wilayahnya ini sudah dijelaskan dalam pasalnya, salah satu pasal misalnya kalau dia saling seluk, kalau di Bali saling seluk, wilayahnya ada, padahal di situ ada potensi desa wisata atau ekowisata, di situ harus ada perjanjian kedua belah pihak desa adat itu dapat diakomodasi oleh pemerintah kabupatennya atau kotanya, bagaimana mengatur, dibuatkan pengaturan, atau dapat juga semestinya di situ membuat perjanjian di notaris terkait dengan misalnya di situ bagaimana mengatur konsep Trihita Karana ini. Konsep Trihita Karana ini notaris dapat berperanan, desa adat dapat berperanan, tetapi konsep tentang Trihita Karana ini notaris harus paham dulu, paham apa sih maknanya. Nah, tapi saya yakin notaris yang ada di Bali bahkan di Indonesia paham itu, hanya saja kendala. Nah, memang kalau ekoturism ini desa wisata ini sebaiknya desa adat yang mengelola, karena secara langsung bersentuhan ketika nanti aspek finansialnya mereka yang dapat, kerama adat yang dapat. Nah, ini yang perlu didesain oleh negara, tanda petik pemerintah di kabupaten, bagaimana desain. Tapi yang saya lihat sekarang ini ekowisata itu memang lahir dari bawah, bottom up, lahir dari beberapa desa sudah membangun misalnya penglipuran misalnya ada di Pandawa, itu ada di Pandawa, di Desa Putuh itu. Demikianlah resensi tentang diskursus budaya dan politik hukum dalam pengelolaan ekowisata Bali. Pada akhir resensi ini ada 3 catatan yang perlu disampaikan. Pertama, ekowisata yang berkembang di Bali berbasiskan kearifan lokal Trihita Karana
yang berupaya menjaga tradisi budaya Hindu Bali, mensejahterakan kerama Bali sekaligus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup Pulau Bali. Kedua, terdapat 4 model ekowisata Bali: model ekowisata yang dikembangkan investor, model ekowisata yang dikembangkan pemerintah, model ekowisata yang dikembangkan masyarakat, serta model ekowisata kolaborasi yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat lokal. Ketiga, kebijakan hukum yang lebih komprehensif masih diperlukan dalam pengembangan ekowisata sesuai filosofi Trihita Karana. Terima kasih.